السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام والبركات على سيد العالمين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin ahli jamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas rahimakumullah wa ja'alakum minal mukhlisin. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan sebab ni'amahnya, rahmahnya, hidayah dan taufiknya serta inayahnya, pertolongannya pula kita diberi kenikmatan, kesempatan yang begitu hebat, masih dikembalikan sebahagian dari ruh kita sehingga kita bisa bangun tidur, diberi kekuatan aktivitas dan sebagainya, diberi kebahagiaan yang sangat banyak, dan yang paling utama masih diperkenankan, dianugerahi untuk bisa sujud, bisa rukuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa babi haulillahi wa quwwatihi, dengan sebab pertolongan Allah, daya upaya dan kekuatan Allah, kita semua bisa melakukan semua ini. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang benar-benar yakin bahwa semua kebaikan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keluar, yang terbit dari Allah adalah semuanya barokah dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan keberkahan marilah kita doakan selalu, semoga tercurah limpah atas nur kita, penerang kita, kekasih kita, memberi syafaat kepada kita, baginda kita yang paling belas kasih kepada kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid ini, malam yang kedua, kita diperkenankan insyaallah kita akan membaca sebahagian dari Maulid beliau sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan. Yang mana di bulan Maulid ini Allah Subhanahu wa taala menzahirkan hakikat zahir batinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terang benderang kita jadi tahu Allah Subhanahu wa taala, kita ngerti sifat-sifat Allah, kita jadi semakin mendapatkan keberkahan ya, dengan kemerdekaan bangsa kita, dengan kedamaian ya di antara kita. Alhamdulillah kita masih bisa bernafas di bumi yang damai ini, bumi Indonesia. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dan warga negara Indonesia khususnya, dan semua negara di dunia ini menjadi negara yang cinta damai, menjadi negara yang selalu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin rahimakumullah, kita kembali bersolawat untuk Nabi SAW dengan as-salawatul badriyah yang insyaallah ini udah mau akhir-akhir salat Badar. Mudah-mudahan semuanya bisa merekam ya, memahami, dan selanjutnya untuk diamalkan dengan baik insyaallah ya. Jadi apa yang sudah difahami, sudah disampaikan, silakan dilaksanakan ya. Tiap hari nggak apa-apa dibaca salat Badar ya. Ini sangat baik sekali. Sallu 'alan nabi ya rabbi salli 'alaihi salatullah salamullah ala dhaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah irfa'u salatullah salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Ilahi ya? Ya, ilahi sekarang. Ilahi anta dzul lutfin wa dzu fadlin wa dzu adfin wa kam min kurbatin tanfi bi ahlil badri ya Allah. Bawahnya wa shalli ala nabil barri bila addin wala hasri wa alisa datin ghurri bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi ya rabbi salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya doa kita di dalam sholawat badriyah atau sholawat badar. Ilahi anta dzul lutfin. Ilahi duh pangeran kula, duh sesembahan kula. Wahai Tuhanku, wahai sesembahan kula. Jadi cara berdoa ada ya Allah, ada ya Rabbi, apa lagi? Ada ya Ilahi. Kadang-kadang ya-nya dibuang, ya, atau diganti. Contohnya ini, Ilahi, aslinya ya Ilahi, ya. Allahumma bukan dibuang tapi diganti. Tadinya ya Allah. Nah, kemudian diganti menjadi Allahumma, diganti mim tasydid. Jadi Allahumma itu asalnya ya Allah, gitu ya. Ada ya Rabbi, kadang Rabbi, ya. Jadi itu cara berdoa, mohon menyebut asma Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, wahai sesembahanku, wahai yang belas asih kepadaku, anta, engkaulah, dzul lutfin, ini adalah ungkapan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, kita memuji Allah, membacakan sifat, menyampaikan sifat mulianya Allah. Anta, engkaulah dzulutfin, yang mempunyai kelembutan. Yang punya apa? Baik kelembutan dalam arti menciptakan, membuat segala sesuatu dengan sangat lembutnya, sangat sempurna, ataupun anta dzulutfin dengan makna belas kasih, ya, kasih sayang. Wahai Allah, engkaulah yang memiliki rasa kasih sayang, yang memiliki, ya. Nah, lutfi ini, kasih sayang ini diberikan sebahagian kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mendapatkan sebahagian secercah dari beberapa latifahnya Allah, yaitu sifat lembutnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kelembutan itulah kita harus menyampaikan dakwah, bukan dengan kekerasan, ya. Lutfi, ya. Jadi artinya apa? Ketika kita menyanjung Allah dengan kelembutannya, dengan belas kasihnya, berarti kita pengen dikasih belas kasih, pengen disayang, ya, pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai pemilik kelembutan. Wa dzu fadlin, ai antilahi anta dzu fadlin. Wahai Tuhanku, anta dzu fadlin, engkaulah yang mempunyai kemuliaan, yang mempunyai keutamaan, yang mempunyai karunia, ya. Fadlin artinya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, baik duniawi ataupun ukhrawi. Nah, kalau rahmah ini lebih khusus lagi. Kalau fadlin bisa lebih umum. Maka ketika kita masuk masjid, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Mohon rahmat Allah. Kita masuk masjid karena apa? Masjid ini tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia doanya. Ketika keluar apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma iftah li, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li, Allahumma ighfir li waftah li abwaba fadli, karunia Allah yang luas. Nah, makanya berbeda, jangan dibalik Pak, ya. Jangan dibalik. Ya, fadlik keluar karena fadilah Allah, kemuliaan Allah banyak di luar. Ya, dengan kasab, dengan nolong sesama, ya, bekerja Pak, ya. Nah, masuk masjid kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masjid termasuk tempat yang sangat suci. Itu fadl, kemuliaan, keutamaan berupa kenikmatan-kenikmatan, ya, kelebihan-kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kenikmatan yang umum. Wa dzu adfin, yang mempunyai belas kasih juga maknanya, ya. Mempunyai kelembutan, artinya mempunyai sifat sayang. Kalau kita melakukan dosa tidak langsung dihukum Pak, ditunggu belas kasih. Kalau kita melakukan dosa lagi, kadang masih belum dihukum, melakukan lagi masih juga belum, ditunggu belas kasih, ya. Jadi artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat al-halim, sangat santun. Jadi perlu kita contoh sifat dzu lutfin, dzu fadlin, dzu adfin, ya. Kemudian wa kam min kurbatin tanfi, dengan sebab lutfinya Allah, dengan sebab fadlnya Allah, dengan sebab atafnya Allah, wa kam min kurbatin tanfi, banyak sekali kesukaran, duka, apalagi kesusahan, tanfi, hilang. Nah, karena apa? Karena mendapatkan anugerah latifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang itu umpamanya sakit atau banyak masalah, tapi kalau Allah sudah memberikan kelembutan hatinya, dia akan tenang, sabar. Maka kita mohon, kita doa, ilahi anta dzu lutfin wa dzu fadlin wa dzu adfin wa kam min qurbatin tanfi bi ahlil badri, ya Allah, dengan kemuliaan ahli Badar. Wa shalli 'alan nabil barri, wa shalli, ya Allah, ilahi, wahai Tuhanku, shalli, berilah sholawat 'alan nabiyyi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barri, al-bar artinya orang yang sangat baik, al-bar, ya, al-bir, al-bar, al-birru baik, al-barru orang yang sangat baik. Jadi yang memberikan apa yang dia cinta, ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan tanalul birra
hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau bapak-bapak ngasih bantuan pertolongan kepada orang, yang dikasih ini barang yang cakep apa yang jelek, Pak? Hah? Ini orang nggak punya baju, kasih bekas saja, Pak ya? Ini baru beli di Ramayana, Robinson. Cakep, Pak. Yang cakep aja, Pak. Albar itu memberikan apa yang dia suka. Waktu, zaman, kita suka nggak? Suka. Kita diberi keluasan waktu untuk ngaji, kita gunakan. Karena kita orang yang pengen dapat kebaikan. Jangan dianggurin, Pak. Daripada nganggur, ngaji yuk. Karena Allah, ya, karena kita pengen lebih baik. Nah, dapat kebaikan. Albar sangat baik. Bila adin, dengan sholawat yang bila adin, tanpa bilangan, tanpa berbilang saking banyaknya. Maksudnya, ya Allah, berilah sholawat yang banyak untuk baginda Nabi Muhammad SAW albar. Wala hasrin, dan tanpa ruang lingkup atau tanpa batas. Ya, kalau tadi bilang adin tanpa bilangan, tanpa jumlah, wala hasrin tanpa batas. Pengennya kita doanya sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan sholawat kepada Nabi tanpa hitungan, tanpa batas. Boleh seperti itu? Boleh. Makanya muncul salat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilah. Terakhirnya apa? Fi kulli lamhatin, setiap kedipan, wa nafasin, setiap nafas. Mudah-mudahan Allah memberikan sholawat kepada Nabi setiap kedipan mata kita, mata makhluk, nafas kita, nafas semua makhluk. Jadi pengennya yang paling cakep untuk Nabi doanya, gitu ya. Jadi siapa orang yang paling berhak mendapatkan doa yang paling cakep? Nabi kita, karena dia yang paling kita cintai, ya. Kita tidak akan menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dengan sempurna sebelum bisa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain. Paham, Pak? Jadi itulah kenapa kita muqaddimah awalnya apa? Menjunjung Allah. Yang kedua, sholawat salam untuk Rasulullah. Baru kepada sahabat, keluarga sahabat, baru kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Paham, Pak ya? Ini para ulama udah ngatur jurnal urutan itu. Masya Allah. Kemudian wa ali sadatin hurri, ya, dan keluarga Nabi sadatin yang menjadi tuan-tuan atau sayyid. Jadi keluarga Nabi, ya, keturunan Nabi SAW, keluarga Nabi sadah disebut sebagai sayyid, ya. Ya, maaf ya, di sini bukan Habib ya, bukan Habib, bukan. Di sini kalimatnya wa ali sadatin hurri, ya. Jadi panggilan sayyid karena mereka sayyid semua. Ya, jadi ini dari Rasulullah SAW, ya. Sayyidina Husain adalah termasuk Sayyidus Syuhada, ya. Kemudian Khurrin ini keluarga Nabi selain sebagai sayyid juga yang bercahaya, ya, baik secara zahirnya bercahaya mukanya terang benderang, atau bercahaya ilmunya, karamahnya, berkahnya. Jadi kalau dekat dengan para sayyid, ya, kita dapat curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka zuriat Nabi SAW. Bi ahlil badri, ya Allah pun bersolawat pun bi ahlil badri, dengan kemuliaan ahlul badar, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebagian dari salawat Badar yang kita sampaikan. Insyaallah besok kita teruskan lagi. Shalli wa sallim ala nabi khairil bashar. Agak beda jumlah ketukannya bahasa kita, ya, lebih gampang. Jadi nggak sama bacanya sama dengan salat yang di atasnya. Oke, sallu ala nabi. Allahumma shalli alaihi. Baik, terakhir sampai mana? Al-Barzanji. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Wa yuhibbul fuqara. Sudah belum?
ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا أدقعه الفقر وأشواه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي العبودية ولا يهاب الملوك ويغضب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا ظهرين الملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبخلة وحمارا بعض الملوك إليه أهداه قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه الشيخ Ja'far Al-Barzanji radhiyallahu anhu wa yuhibbu dan beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu cinta di mana? Letaknya di mana cinta? Di hati. Tapi kalau cuma cinta nggak dipraktikkan nggak sempurna. Kalau mampu menyempurnakan sempurnakan. Ibadah salat pun begitu, Pak. Kalau kita mampu umpama nih sholat ba'diyah maghrib baca suratan, baca aja, jangan polos. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin, amin, ruku. Kalau bisa kita sempurnakan, Pak ya. Apapun, karena kesempatan kita hanya di dunia. Nanti di akhirat udah nggak sempat sholat kita, Pak, nggak bisa. Sayang ya. Wudu kita sempurnakan, Pak. Basuh mukanya yang sempurna sebelum wudu kita lihat dulu ada cat, ada penghalang air apa enggak, sempurnakan. Kalau kita bisa sempurna, kenapa enggak? Gitu Pak ya. Wa yuhibbu dan beliau mencintai al-fuqara'a, orang-orang fakir yang enggak punya uang, punya pendapatan sama sekali atau sangat minim, wal masakina dan orang-orang miskin. Kita senangnya siapa, Pak? Fans kita yang kita cintai siapa, Pak? Kita baca ini, saya juga lagi belajar, Pak, mencontoh beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa, Pak. Allahumma kontrol tetangga kita. Ada orang fakir, miskin apa enggak? Karena kita menyebutkan sirah sejarah Nabi ini agar kita mencontoh beliau sebagai uswatun. Nabi itu dilahirkan untuk apa? Diutus, dilahirkan untuk menjadi uswatun hasanah, di antaranya contoh kita. Nah, jadi kita harus cinta. Bagaimana cara cintanya? Orang fakirnya cantik, bukan itu maksudnya. Mencintai orang fakir dan miskin artinya ya'kulu mahum, mau berbagi, Pak. Berbagi, kalau kira-kira aman bisa. Orang miskin beli nasi uduk 2, kalau orangnya cuma 1 atau 5 sekalian kalau ada anak-anaknya. Bu, boleh Pak makan bareng sama saya di rumah Bapak? Kira-kira senang nggak, Pak? Orang fakir, orang miskin kita datang membawa, nggak harus Jumat, Pak, nggak harus nunggu Jumat, ntar malam juga boleh. Ngadain Jumat, jangan hanya Jumat. Ya, kalau kita ada khawatir, getaran, pengen ini Rasulullah, mencontoh Rasulullah, bawa bukan hanya uang, ya. Jadi apalagi untuk fakir miskin yang keadaannya lemah fisiknya ya. Jadi berbagilah. Itu artinya cinta kepada fakir dan miskin, bukan malah disuruh datang kemana ngambil. Ya itu juga boleh, cakep juga, tetapi jangan lupa kita muliakan mereka, kita datang ke tempat mereka. Wa yajlisu ma'hum, tuh lihat. Dan baginda Nabi berkenan duduk-duduk ma'hum, beserta mereka. Baginda Nabi SAW melakukan itu, Pak. Yang kita urusi tiap hari kepentingan kita, Pak ya. Beras kita kurang, beras, Pak. Yang fakir gimana? Ya Allah, Masya Allah ya. Jadi ingatlah, qala, baginda Nabi SAW bersabda, tawadhu wajalisul masakina takunu min kubara'illah wa takhruju minal kibr. Baginda Nabi menyampaikan dengan cintanya kepada kita, tawadhu,
bertawaduklah kalian, rendah hati, jangan sombong. Wajalisu, dan duduk-duduklah, temani duduk, al masakina, dengan orang-orang miskin. Ya, latihan Mbak ya. Takunu, kalau kita mau seperti itu, mau dekat dengan orang miskin, orang fakir, kita bantu, kita duduk, ya cari waktulah yang ini. Takunu, maka Nabi menyampaikan, maka kalian semua min kubara'illah, akan menjadi orang yang agung di sisi Allah, menjadi orang yang besar, mulia di sisi Allah. Walaupun di dunia biasa Pak, ya biasa saja, karyawan biasa, ya kontrak malah. Masya Allah. Tapi kemuliaan di sisi Allah, karena dekat dengan fakir miskin, membantu. Jadi kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, karena cinta pada kita Pak. Wa takhruju, dan kalian akan selamat, bisa keluar minal kibr, dari penyakit sombong. Itu caranya, diantaranya. Ya. Wa ya'udu, dan beliau juga menengok mardhahum, orang-orang yang sakit, baik fakir miskin, baik siapapun, terutama fakir miskin, ya. Menziarah mereka. Wa ya'udu ayazuru mardhahum al-muslimin abraran kanu aw fajirin. Gimana kalau orang jahat? Ustaz, orang jahat, banyak kejahatannya, sakit, kata Nabi, tetap tengokin. Nabi sering sekali dengar kisah ketika diludahin, waktu beliau dakwah, sakit yang diludahin, ditengokin. Jadi sahabat Nabi yang luar biasa, yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu akhlak kita akan merubah karakter orang lain. Jadi kita harus bisa berusaha ya, agar dakwah kita dicintai oleh umat. Sallu ala Nabi, Allahumma salli alaihi. Wa yushayyi'u janaizahum, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengiringi janaizahum, jenazah mereka. Jadi kalau ada orang kematian, nggak usah diundang Pak, nggak usah nunggu diundang teman, ayo ke sana, nggak usah, ayo berangkat bertakziah, ya, mengiringi sampai ke makam kalau memungkinkan, minimal datang ke ahli mutawaffa. Kemudian wala yahqiru, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menghina, tidak pernah meremehkan fakiran, orang fakir. Orang fakir kita cemooh, kita hina, ya. Pas beli di warung, dia di depan tes lonong aja, nggak boleh. Ya. Justru dahulukan dia. Kita punya kelebihan duit, kita bekerja, bayarin itu. Karena apa? Karena Nabi memuliakan mereka. Ya. Wa la yahqiru, dan beliau tidak pernah menghina orang fakir. Adqa'ahu al-faqru, di mana orang fakir ini memang terhinakan oleh keadaannya yang fakir, kefakiran. Wa aswahu, dan membuatnya menjadi malu, membuatnya menjadi merasa hina di masyarakat. Karena orang fakir, orang nggak punya, kan rasanya malu mau kumpul-kumpul Pak. Kita bantu. Ya, kita bantu. Ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqbalu, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk menerima al-ma'dzirata, alasan. Ini nggak bisa hadir. Nah, apa nggak hadir? Gini Pak Ustadz. Iya. Gimana ya begini ya Rasul, diterima. Apapun alasannya, walaupun kadang nggak masuk akal. Pak Ustadz, kenapa nggak? Saya mohon maaf nggak bisa berangkat kemarin. Oh ya nggak apa-apa. Kenapa? Kabarin saya rambutnya copot satu. Oh ya nggak apa-apa. Jadi gampang, nggak mudah suudzon. Karena apa? Karena Nabi tidak usil dengan urusan orang lain, nggak pengen mengetahui rahasia atau aib orang lain. Jadi apapun dipasrahkan sama Allah. Pokoknya urusan dia sama Allah. Paham Pak ya? Suruh datang jam 3 ngaji, enggak datang jam 5 umpamanya. Maaf Ustaz, kemarin nggak bisa datang. Kenapa? Ini banyak kurang angin. Oh ya udah, apa? Bisa gitu Pak.
Udah ngandel di pompa, susah amat. Ya karena kurang anginnya di kawasan, ya kawasan Egypt, sono jauh, nggak ada tambal ban, nggak ada pompa ya. Nah, jadi begitu. Sallu ala nabi. Wala yuqabilu, dan baginda Nabi tidak menghadap seseorang, ya ahadan seorang pun, bima yakrahu, dengan perkara yang dibenci oleh orang tersebut. Ya, jadi artinya Nabi itu selalu menyimpan rahasia, Pak. Menyimpan rahasia. Dan kalau pengen menyampaikan ini orang melakukan kesalahan, ya, maka kalau kita ketemu dengan orang tersebut kan, kalau kita ceritakan, lu kemarin habis gini ya, marah nggak orangnya? Terhina kan? Terhina. Dia nggak begitu, Rasul nggak begitu. Ngomongnya itu bahasa luas, umum. Sebaiknya, umpama gitu ya, sebaiknya kalau kalian sholat umpamanya, sholatnya jangan buru-buru, jangan garuk sana sini, jadi nggak membuat orang tersinggung, Pak. Lu kemarin sholat gitu ya, jangan, dosa, laknat, jangan. Na'udzubillah min dzalik. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yamshi, dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menemani ma'al armalati, beserta janda-janda. Janda tua, Pak, bukan janda-janda muda. Yang fakir ya, pikirannya oh sunnah Rasul. Rasul duduk bareng-bareng ya, bersama, jalan bareng sama janda ini yang udah tua-tua, maksudnya nggak punya pendapatan ya. Wa dzawil ubudiyah, dan berkenan juga berjalan dengan para budak Nabi. Saking apa? Saking tawadhu'nya. Kan di depan sudah disebutkan syadidul haya'i wat tawadhu. Artinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senang sekali untuk menolong mereka, berusaha menolong orang-orang yang hajat, yang butuh. Siapa mereka? Terutama orang-orang yang nggak punya pemasukan, Pak, nggak punya pendapatan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk para budak. Itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena senang menolong, ya. Orang biasa aja ditolong, sahabatnya yang biasa, apalagi yang fakir miskin. Karena tawaduknya Nabi SAW, dan karena belas kasih, Pak. Jadi nggak usah disuruh, Pak. Rasanya kalau kita kasihan dengan orang tersebut, udah nggak pikir panjang. Ini Nabi sudah jadi karakter kita ya. Kalau kita ini pilih-pilih dulu, Pak. Ada yang datang dikum, sumbangan, kita pikir, ya. Kalau memang benar-benar itu nggak benar, kita peringatkan. Tapi kalau Anda khusnudzon dengan orang tersebut, kasih aja, jangan lama-lama, kasihan. Kasih nungguin, Pak, ya. Dan bukan niat mengusir, bukan ya. Kalau datang nih orang yang benar-benar kelihatannya ini, nungguin, kasihan, ya. Jadi inilah tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang wa yakhdubu wa la yahabu, ya, wa la yahabul muluk wa yakhdubu lillahi ta'ala ghairu ridha. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah kita sudah selesai dan menuju akhir selesai al-barzanji. Insyaallah kita sebentar lagi akan menuju 12 Rabiul Awal. Saya mohon kita kasih hadiah ya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi. Siapa hadiahnya, Pak? Kalau bayi lahir kita kasih hadiah kan? Kalau ada bayi lahir kita kasih hadiah kan, Pak? Ya, kasih dong. Rasulullah SAW akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, kita kasih hadiah. Nah, besok saja di caranya kasih hadiahnya, insyaallah. Dari cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Dumtum ma'as salamah wal afiyah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.